warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan alat peraga yang saya buat. Alat peraga yang saya buat bernama trigonometri lingkaran atau bisa disebut dengan TriLink. Perkenalkan, nama saya Melinda Usman. Saya dari Universitas Panjasakti Tegal dengan NPM 1720600019. Tujuan dibuatnya alat peraga ini yaitu untuk memudahkan peserta didik agar mengenal dan mengingat sudut istimewa dari trigonometri lingkaran, di mana trigonometri berdasarkan lingkaran satuan. Lingkaran satuan tersendiri didefinisikan sebagai lingkaran yang berpusat di titik asal 0,0 dengan jari-jari sebesar 1 satuan. Komponen trigonometri lingkaran yaitu yang pertama ada lingkaran dengan jari-jari 1 satuan, dan yang kedua ada busur lingkaran dengan sudut 360 derajat, dan yang ketiga ada papan perbandingan dari sinus, kosinus, dan tangen, dan yang keempat ada angka sebagai pembantu saja, dan yang kelima ada beberapa segitiga. Sebagai contoh, saya akan ngambil sin 60 derajat. Kita arahkan jarum ke arah sudut 60 derajat. Dan kita ambil segitiga yang cocok. Segitiga yang cocok adalah di mana yang berwarna oranye berada di sisi bawah, yang berwarna kuning berada di sisi samping, dan yang berwarna hijau berada di sisi tegak. Dan ketiga warna ini tidak akan berubah. Sin 60 derajat itu menunjukkan bahwa yang berwarna hijau di atas dan yang berwarna kuning berada di bawah. Kita lihat yang hijau berada di angka setengah akar 3. Kita ambil angka setengah akar 3. Lalu yang berwarna kuning menunjukkan angka 1 satuan. Kita ambil 1 satuan. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3. Jadi hasil dari sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Lalu yang kedua, saya akan ambil kosinus sudut 135 derajat. Kita ambil segitiga yang cocok. Segitiga tersebut menunjukkan bahwa yang berwarna oranye itu berada di bawah, berwarna kuning berada di sisi samping, dan yang berwarna hijau berada di sisi tegak. Kosinus 135 derajat itu menunjukkan bahwa yang berwarna oranye di atas dan yang berwarna kuning di bawah. Yang berwarna oranye menunjukkan angka minus setengah akar 2. Kita ambil angka minus setengah akar 2. Dan yang berwarna kuning menunjukkan angka 1 satuan. Kita ambil. Jadi hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Jadi hasil dari kosinus 135 derajat yaitu negatif setengah akar 2. Contoh yang kedua, saya ambil cos 210 derajat. Kita ambil segitiga yang cocok. Segitiga tersebut menunjukkan bahwa yang oranye berada di sisi atas, yang kuning berada di sisi samping, dan yang berwarna hijau berada di sisi tegak. Cos yang berwarna oranye menunjukkan angka minus setengah akar 3. Per yang berwarna kuning menunjukkan angka 1 satuan. Jadi hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Jadi hasil dari kosinus 210 derajat adalah negatif setengah akar 3. Saya mau ambil tan 45 derajat. Kita ambil segitiga yang cocok.
segitiga tersebut menunjukkan bahwa yang oranye berada di bawah, yang hijau berada di sisi tegak, dan yang berwarna kuning berada di sisi kuning. Tan menunjukkan bahwa yang hijau berada di sisi tegak, menunjukkan angka setengah akar 2. Per warna oranye berada di angka setengah akar 2. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi tan 45 derajat adalah 1. Contoh yang lainnya, saya ambil sin 45 derajat. Arahkan jarum ke sudut 45 derajat. Kita ambil segitiga yang cocok. Di mana segitiga menunjukkan yang berwarna oranye berada di sisi bawah, berwarna hijau berada di sisi tegak, dan berwarna kuning berada di sisi samping. Di mana sin berwarna hijau berada di atas dan menunjukkan angka setengah akar 2. Kita ambil setengah akar 2 dibagi berwarna kuning, dan berwarna kuning menunjukkan satu kesatuan. Kita ambil. Jadi setengah akar 2 dibagi 1 sama dengan setengah akar 2. Jadi sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Saya ambil lagi dari cos 30 derajat. Arahkan jarum ke sudut 30 derajat. Ambil segitiga yang cocok. Dan segitiga tersebut menunjukkan bahwa yang berwarna oranye berada di sisi bawah, dan berwarna hijau berada di sisi tegak, dan berwarna kuning berada di sisi samping. Di mana cos yang berwarna oranye berada di atas dan menunjukkan angka setengah akar 3. Jadi kita ambil setengah akar 3. Lalu yang berwarna kuning berada di bawah dan menunjukkan angka 1. 1 kesatuan. Ambil yang 1. Jadi setengah akar 3 dibagi 1 sama dengan setengah akar 3. Jadi cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Dan saya ambil contoh lagi. Contoh dari sin 90 derajat. Kita arahkan jarum ke sudut 90 derajat. Kita ambil segitiga yang cocok. Dan segitiga tersebut menunjukkan bahwa yang berwarna oranye berada di sisi bawah, berwarna kuning berada di sisi samping, dan berwarna hijau berada di sisi tegak. Di mana sin yang berwarna hijau di atas dan menunjukkan angka 1. Kita ambil yang 1. Lalu dibagi dengan warna kuning. Dan warna kuning menunjukkan angka 1 kesatuan. Kita ambil yang ke 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Hasil dari sin 90 derajat adalah 1. Dan saya ambil lagi tan 30 derajat. Kita arahkan jarum ke sudut 30 derajat. Kita ambil segitiga yang cocok. Dan segitiga tersebut menunjukkan bahwa yang berwarna oranye berada di sisi bawah, berwarna hijau berada di sisi tegak, dan berwarna kuning berada di sisi samping. Di mana tan yang berwarna hijau berada di atas dan menunjukkan angka setengah. Kita ambil yang setengah. Dibagi yang berwarna oranye berada di bawah dengan menunjukkan angka setengah akar 3. Kita ambil angka setengah akar 3. Maka hasilnya adalah setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan sepertiga akar 3.
Jadi, hasil dari tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.